Halo kawan-kawan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini kapal tempat saya bekerja sandar di Victoria, ibu kotanya British Columbia, salah satu negara bahagian atau state dari Kanada ya. Jadi nanti saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana suasana di kota Victoria, Kanada. Oke? Jadi di sini kita bisa memilih mau naik apa untuk ke downtown ya, seperti taksi, horse trolley, pedicab, rickshaw, shuttle, bike, ataupun jalan kaki ya. Jadi kali ini saya putuskan untuk jalan kaki untuk pergi ke downtown. Nih, saya akan lewat jalur sini. Jadi saya memutuskan untuk jalan kaki untuk ke downtown ya. Jadi nanti biar bisa melihat suasana di sekitar. Jadi ini shuttle busnya baru pulang dari downtown ya. Jadi shuttle busnya double decker ya, bertingkat. Jadi sambil berjalan ke downtown ataupun ke kotanya melihat suasana rumah-rumah penduduk di sekitar. Nih. Jadi di sini ada apartemen juga ya. Nih. Kemudian di sini ada taman Fisherman Wharf Park. Ini khusus para yang tinggal di sini ataupun siapa saja yang datang untuk menghabiskan waktu weekend ataupun kesehariannya ya. Nih. Ada juga mainan buat anak-anak di sebelah sana. Kalian lihat di situ keluarga yang bawa anaknya untuk bermain. Kemudian di sini ada juga apartemen yang lain. Kalian lihat itu bangunannya, ya. Kemudian di sini ada Hotel Victoria dan Marina Spa Hotel, tuh ya. Nah itu apartemen lagi. Kemudian di sebelahnya rumah-rumah penduduk. Jadi di sini ada hotel, Days Inn, dan juga restoran di depannya ya. Tuh. Itu Hotel Grand Pacific. Jadi kalian lihat, ini di kota besar Victoria tidak ada kabel listrik terpampang di atas. Jadi lampu-lampunya itu menggunakan kabel bawah tanah ya. Kalian lihat sekitar jalur tidak ada kabel listrik ataupun telepon yang bergantungan. Tuh. Ya. Mudah-mudahan di Indonesia bisa dibuat seperti ini supaya lebih rapi dilihat oleh para wisatawan yang akan berkunjung maupun warga negara sendiri, dengan tetap menjaga dan juga mempunyai kesadaran untuk merawat semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi saya sudah sampai di downtown. Kemudian di sini ada kuda ataupun troli buat tur ya. Kalian lihat ini. Ya. Jadi tadi saya sudah tanya harganya berapa. Jadi ini package ataupun harga yang diberikan ya. Jadi minimal ataupun maksimal dia muat 6 orang. Nih harga-harganya per dolar. Kalau yang singkat 15 menit 65. Kemudian yang 30 menit 125, 45 menit 180, dan seterusnya ya. Oke, nih tour heritage naik kuda ini. Kudanya gede-gede guys. Tuh. Ya. Ini mbaknya yang nyupir nih. Jadi tadi saya tanya kepada mereka, jadi karena mereka itu privasi, jadi nggak boleh diwawancarai ya. Tadi saya sudah tanya tadi ya. Jadi kalau di luar negeri itu sebelum kita memvideokan seseorang kita harus minta izin dulu. Nih kalian lihat
dia mau kasih makan kudanya. Itu, nah ini mau jalan ini. Jadi ini yang di belakang saya adalah marina ataupun tempat pelabuhan kapal-kapal yacht ataupun kapal layar dan juga sailing boat. Jadi populasi penduduk Victoria ini kurang lebih 92.000 jiwa ya. Kemudian mata pencahariannya banyak yang jadi nelayan ya, perkebunan, di kantoran ya, dan juga para tour guide, karena kota ini sangat menjual masalah pariwisatanya ya. Jadi setiap tahunnya di sini banyak orang yang berkunjung ke Victoria, Kanada. Nah, ini kawasan marina. Kemudian kalian lihat di sini ada bunga yang merah. Ini adalah tulisan Welcome to Victoria. Jadi karena saya melihat terbalik, jadi nggak kelihatan ya. Tuh, nanti saya akan melihat dari sebelah sana. Di sini banyak para turis-turis ataupun orang lokal yang menghabiskan waktu untuk bercengkrama ataupun beristirahat ya. Jadi pada tahun 1866 Victoria itu menjadi kapital ataupun ibu kota dari British Columbia ya. Kemudian di sini banyak tulisan-tulisan yang dibuat untuk menghargai para mungkin pejuang ataupun nelayan-nelayan di sekitar sini ya. Itu tadi tulisannya ya, Welcome to Victoria ya. Nah, tuh di sana banyak tur boat untuk melihat ikan paus itu ya. Whale watching, Prince of Wales. Jadi di sini ada Victoria Pedicab Company. Jadi ini digunakan untuk membawa para pengunjung wisatawan keliling kota Victoria dengan membayar $40 per jam ya, dengan mengunjungi tempat-tempat ataupun kota-kota yang terkenal di sekitar Victoria. Kebanyakan di beberapa negara maju itu kita tidak akan tersesat karena mereka itu menyediakan peta ataupun map wilayah sekitar di mana kita berada ya. Kalian lihat, kita mau kemana di sini sudah terpampang. Kemudian kalau mau bertanya masalah informasi, kita bisa mengunjungi visitor center. Apa yang perlu kita tanyakan tentang Victoria itu, kita bisa bertanya di sana ya. Nah, ini downtown di sekitar Victoria, kalian lihat. Ini perapatan ataupun segitiga emasnya di sini ya, di Victoria, Kanada. Ini tanaman yang dibentuk gambar menyerupai orca ataupun dikenal juga dengan killer whale ya. Di sini banyak juga orang yang mengelilingi kotanya dengan menggunakan sepeda. Nah, ini toko-toko yang ada di sekitar, penjual aksesoris, cenderamata, kemudian restoran. Nah, di sini ya pusatnya yang ada di Victoria. Itu ada Burger King. Guys, ini sisa ya yang buat ini. Ini menjual sisa. Jadi selain restoran, di sini banyak juga menjual souvenir khas dari Victoria ya. Kalian lihat ini, moose itu adalah binatang khas dari Kanada ya. Ini moose yang punya tanduk yang agak lebar nih ya. Jadi saya akan berjalan terus ke depan dan memperlihatkan kepada kalian suasana di sekitar Victoria, Kanada. Nih, candy shop.
sama nggak? Oke. Nah, ini restoran yang ada di sini, guys. Irish Linen Store. Jadi semakin siang suasana semakin ramai. Kalian lihat di sana restorannya sudah mulai penuh ya. Jadi kebetulan tadi kapal kita sampai pagi. Jadi di beberapa negara ataupun kota maju ya, setiap daerahnya itu biasanya kita bisa menemukan pecinan. Kalau di Indonesia dibilang Glodok ataupun Chinatown. Ini adalah area ataupun kawasan Chinatown yang ada di Victoria, British Columbia. Ini ada parkiran sepeda di tengah jalan nih, kalian lihat. Kemudian satu yang saya bingung, mulai tadi saya jalan di downtownnya ini, saya tidak melihat satupun sampah di sekitar sini, guys. Sampah plastik, puntung rokok, ya, botol minuman ataupun kaleng minuman. Mulai dari tadi saya berjalan, saya tidak melihat satupun berserakan di sini. Nih, ya, nih guys. Di semua orang mungkin menjaga kebersihan, jangankan orang penduduk di sekitar. Kalau pengunjung juga datang ke sini pasti mikir untuk buang sampah kalau melihat suasana di sekitar bersih seperti ini ya. Jadi gimana nggak senang orang berkunjung ke sini melihat kotanya bersih ya. Jadi untuk membuang sesuatu pun mereka itu berpikir karena melihat suasana di sekitar aja sudah begitu bersih. Nih. Jadi di sini ada juga tur yang dilakukan dengan berjalan kaki, seperti kalian lihat. Jadi ini ada satu guide-nya yang membawa mereka berjalan di sekitar dan menceritakan apa saja ataupun sejarah-sejarah yang terjadi di sekitar Victoria ya. Jadi ini guys, taksinya di Victoria Bluebird Cup Limited namanya ya. Jadi di belakang saya ada Hotel Empress. Pembangunannya diperkirakan antara tahun 1904 sampai tahun 1908. Jadi dimulai dari pembangunan ini sudah melakukan 2 kali renovasi ya. Kalian lihat bangunannya, arsitekturnya masih seperti bangunan-bangunan zaman dahulu. Jadi di sini ada Hotel The Empress yang dibangun antara tahun 1904 dan 1908 ya. Kemudian sudah 2 kali direnovasi ya. Dimulai dari pembangunan ya. Ini kelihatan hotelnya ya. Kalian lihat arsitekturnya seperti kelihatan masih seperti bangunan-bangunan zaman dahulu. Tuh. Jadi ini sightseeing turnya per orang itu $60 kurang lebih, waktu yang ditempuh 1,5 jam keliling kisaran kota dari Victoria ya. Jadi pesannya di sini tadi saya tanya harganya berapa. Kemudian naiknya nanti dari sini. Harganya $60 satu orang kurang lebih 1,5 jam ya. Kemudian gedung yang di sebelah sana adalah Royal British Columbia Museum ya. Tuh. Royal British Columbia Museum. Royal British Columbia Museum IMAX Victoria.
Nah, kalian lihat di jalan raya dia berjalan juga ya, melewati jalan raya juga. Dan juga para supir-supir juga melihat dan tidak berteriak karena melewati jalurnya mobil. Karena di sini itu diperbolehkan oleh pemerintah setempat. Ini adalah patung monumen Victoria RI 1837 sampai 1901. Kemudian di sini ada, kalian lihat, gedung. Jadi ini adalah gedung pemerintahan ataupun wali kota Victoria ya. Gedung pemerintahannya ya. Nih. Jadi yang di belakang saya ini adalah gedung pemerintahan kota Victoria yang ada di Victoria, British Columbia ya. Kalian lihat itu bangunannya sangat kokoh ya. Nih. Tuh yang di belakang saya ada air mancurnya juga itu. Ya. Jadi ini rumputnya bisa diinjak ya, nggak dilarang. Ini rumput yang di sini bisa diinjak. Jadi di sini orang juga kadang kalau matahari panas ataupun terik pada berjemur di sini. Oke, kebetulan hari ini memang tidak ada yang berjemur karena sekarang sudah mau mulai musim semi ya. Kalau musim panas biasanya pada berjemur di sini ya. Itu gedungnya tadi, gedung pemerintahan kota Victoria, British Columbia. Jadi penumpangnya tidak ada, kudanya lagi makan guys, makan siang supaya ada tenaga untuk menarik penumpang nanti ya. Ini adalah Taman Konfederasi yang dibangun tahun 1967, di mana di sini ada beberapa teritori ataupun bahagian-bahagian dari British Columbia yang disahkan sesuai dengan tahunnya ya. Seperti ini, Yukon Territory, British Columbia 1871, Alberta 1905, Saskatchewan 1905, Manitoba 1870, Ontario 1867 ya. Kemudian di sini Quebec 1867, New Brunswick 1867, Nova Scotia sama Prince Edward Island 1873, Newfoundland 1949, New Territories, belum ada tahunnya, sama Nunavut ya. Nih kalian lihat Confederation Garden Court 1967. Itulah tadi sedikit video jalan-jalan saya di sekitar Victoria, British Columbia, negara Kanada ya. Semoga kalian menikmati video tadi dan juga menambah pengetahuan bagi kalian dimanapun berada, khususnya dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Oke, jangan lupa dukung terus channel saya. Semoga makin banyak lagi video-video yang akan saya persembahkan mengenai negara-negara luar ataupun di luar dari Indonesia, dan juga mengenai pengetahuan yang ada di kapal pesiar. Oke, semoga kalian sehat selalu. Salam natural, salam natural. Terima kasih, Horas. Jadi ini di luar negeri, Mercy diberakin sama burung, dibiarin aja guys. Ini Mercy ya, di luar negeri nih. Jadi kalau di Indonesia ini harus dikurungin ini kan, di rumah, dilapisin. Ini di luar negeri diberakin burung, dibiarin guys. Nih ya, di British Columbia. Tuh. Nih, diberakin burung, biarin aja guys.